Nah ini aku ada pertanyaan yang mungkin agak cukup kontroversial nih. Em, Oke, welcome to Press Start, How to Become a Game Developers. Balik lagi bersama aku Adam Arissa Smita, CEO dari Arsenesia dan juga Vice President dari Asosiasi Game Indonesia yang akan jadi host Anda. Seperti biasa ya di podcast Pastas kita akan ngebahas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa jadi game developers. Biasanya kita bakal mengundang nih para expert atau para pelaku industri yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan perjalanan karir mereka nih. Awalnya gimana memulainya, eee, starting point-nya seperti apa, skill apa yang perlu dipersiapkan, kemudian pekerjaan apa yang mereka lakukan di dalam industri ini. Tujuannya sih sesimpel supaya nanti teman-teman bisa memetik pelajaran, mendapatkan inspirasi agar membantu teman-teman yang ingin bekerja di industri game. Dan jangan lupa nih Prestat akan hadir setiap hari Senin sekarang, kalau di season 1 dan season 2 kita setiap hari Kamis, sekarang kita akan keluar hari Senin. Jadi jangan kelewatan setiap episode barunya di tiap minggunya. Ini kita udah season 3 ya. Dan jangan lupa bahwasannya podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institut Jakarta. Oke, langsung aja aku pengen memperkenalkan pembicara kita, pada episode kali ini. Beliau adalah, salah satu pelaku di dalam industri game yang punya peran yang cukup vital gitu ya, karena mencetak talenta-talenta baru. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ken Natasha, dulu aku panggilnya Ibu Ken. Beliau merupakan salah satu staf pengajar di program studi DKV di Universitas Multimedia Nusantara atau UMN. Nah, ini yang lucu adalah saat kecil cita-citanya ingin menjadi astronot dan geologis. Ya, ini kayaknya akan menarik nih. Apa yang membuat karir shift nih dari tadinya mau pergi ke bulan jadi berkarir di industri game. Nah, jadi nanti kita akan ngebahas tentang itu dan sebelum menjadi, pengajar, Mbak Ken juga sempat menjadi game artist di beberapa studio game. Nah, ini uniknya lagi adalah saat ini sambil nih kesibukannya menjadi dosen, Mbak Ken juga sekarang menjadi program manager di Asosiasi Game Indonesia yang cita-citanya masih sama, ingin membuat pengajaran tentang game yang mudah dicerna dan diminati oleh siswa dan mahasiswa di Indonesia. Langsung aja aku panggil. Halo Mbak Ken. Halo, Mas Adam, apa Aku kabar? panggilnya Mbak atau Bu? Kan dulu aku pertama kali kenal Mbak panggilnya aja, Bu tuh. Mbak aja. Oke, apa kabar nih? Apa kabar? Baik, baik, baik. Gimana Mas Adam sendiri? Sehat, sehat, sehat. Ini so far situasi sekarang nih dari sisi Covid sudah semakin membaik ya di kampus. Hmm. Gimana masih masih work from home mahasiswanya, masih belajar dari rumah atau udah mulai belajar di kampus nih? Oke, kalau di kampusku sih so far masih hybrid ya. Oh, udah mulai hybrid, bukan masih hybrid. Karena sebelumnya kita Hmm. 2 tahun totally online gitu kan. Terus mulai awal tahun ini udah mulai diberlakukan hybrid gitu. Jadi kalau Ah. yang mungkin akhir tahun lalu agak sedikit kelasnya, tapi sekarang udah agak lebih banyak anak-anak yang bisa masuk. Walaupun tetap dibatasin ya sesuai dengan protokol gitu. I see. Ya, moga-moga nih trennya terus membaik sehingga nanti bisa masuk full ya mahasiswa-mahasiswanya Ya. kita. Oke, kita langsung mulai. Cuman nih Ken, biasanya sebelum mulai kita ada beberapa trivial question aja nih sebelum ngebahas perjalanan karirnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Mbak Ken sendiri nih. Mungkin yang pertama dulu nih, Mbak Ken, inget nggak game apa yang pertama kali dimainkan dulu waktu kecil? Street Fighter? Yang berapa? Street Dua. Fighter, aku lupa kecilku tuh yang seperti apa ya, kayaknya ada dua konsol yang waktu itu deket, PS1 sama Nintendo kayaknya zaman dulu. Dan, waktu main di PS1 mainnya Street Fighter sama Crash Bandicoot gitu. Hmm. Dari Kalau Nintendo yang langsung ke Nintendo, PS ya? Nggak ngalamin Sega? no, kita nggak Hmm. punya akses karena aku tinggalnya di kota kecil kan, jadi aksesnya tuh kayak, Ah, beberapa device yang terkenal aja gitu. Nah, kalau di si, Nintendo aku main Super Mario, kayaknya Super Mario dulu deh, harusnya. ya Super Mario Bros. Harus Super Mario dulu. Iya, heeh. Oke, Super oke. Mario Habis itu yang ke PS. lompat-lompat baru PS1 I see. gitu. Street Fighter paling suka pakai karakter siapa? Ken. Ih, bener gak sih karakternya?
Iya, Aduh aku lupa, udah lama satu banget. perguruan sama Ryu dan Ken. Mmm. Oke. Itu game pertamanya ya. Berarti ini sebenarnya pertanyaan jebakan juga buat teman-teman bisa tahu nih usianya kira-kira era anak zaman berapa nih mainnya Super Mario Bros dan Street Fighter. Kalau next question, kalau sekarang game terakhir yang dimainin apa? Genshin Impact. Genshin Ya Impact. guys. Ya, seperti maksudnya gini, kenapa sih ambil Genshin Impact? Karena itu kan sesuatu yang dimainkan sama mahasiswa ya zaman sekarang. Nah, berhubung kerjaanku adalah ngajarin mahasiswa, kalau aku nggak update dengan apa yang sedang terjadi saat ini gitu, kasihan mahasiswanya. Kayak, Kak, masa ngomongin Super Mario zaman 95 gitu kan, udah nggak relevan lagi buat mereka. Seperti itu. I see. Ya, ini awalnya mungkin tujuannya untuk riset atau untuk mencoba-coba, cuma lama-lama kepincut juga ya. Lama-lama jadi jadi bukit ya. Oke. Itu game yang terakhir kali dimainin. Kalau game yang paling berkesan all time dari awal pertama main game sampai sekarang, apa yang sampai sekarang paling berkesan atau favorit? Yang paling nempel di ingatan semua yang dibikin sama Square Enix kayaknya. Tapi kayak Kingdom Hearts 2 sih yang paling kayak pengen bikin game itu setelah main Kingdom Hearts 2. Tapi untuk yang paling berkesan secara pengalaman ya, secara experience tuh Fatal Frame sih. Mas Adam main Fatal Frame? Tentu tidak, saya tidak main game-game horor. Iya. Karena Kenapa suka kalau Fatal Frame? biasanya Itu kan emang horor gitu kan, yang moto-moto hantu itu kan, hantu di foto terus. Saya main Fatal Frame kalau nggak salah waktu SMP. Waktu itu lagi populer Resident Evil juga kalau nggak salah ya. Kalau Resident Evil ngalahin zombie pakai senjata yang keren gitu kan, pakai ya sesuatu yang keren gitu. Tapi Fatal Frame cuma bawa kamera tua kemana-mana, which is ya itu yang aku bilang experience-nya kayak wah gila sih ini kalau ada orang beneran ya harus survival, fotoin hantu demi balik ke dunia nyata itu chaos sih. Gitu. Jadi kayak ya itulah makin cinta dengan video game setelah main game itu. I see. Seperti Apakah itu. memang menikmati genre horor secara general kayak film horor, game horor? Enggak sih sebenarnya. Kalau film horor Indonesia apalagi aku nggak pernah nonton. Tapi balik lagi karena kotaku waktu itu kota kecil, jadi kita dapat stok kaset PS2 itu kayak sangat-sangat terbatas gitu kan. Ya, if you can imagine that dan ya dan salah satu yang menonjol covernya waktu itu Fatal Frame 3. Aku nggak main Fatal Frame 2. Jadi aku mainnya Fatal Frame 3 dan kayak oh grafisnya kayak bagus banget ya, kayak smooth banget gitu dan duar serem. Tapi ya seremnya tuh masih nalar lah, masih yang kayak masih realistis, serem nggak yang cuma serem jump scare Jump doang scare, atau ya. sejenisnya. Masih ada I ceritanya see. juga kan ya. Gitu. Ya. Kalau selain ini pertanyaan berikutnya, kalau selain main game, hiburannya atau hobinya ngapain sekarang? Main batu. Gimana? Oke, ya mungkin kita emang basicnya seorang kolektor dari zaman purba gitu kan ya. Jadi kayak selain kalau orang-orang mungkin koleksinya Nendoroid atau sejenisnya gitu. Kalau saya sekarang koleksi batu. Jadi kayak saya suka banget Batu koleksi akik? batu. Mungkin batu apapun, kayak batu kristal gitu. Tapi itu memang dari SD sih. Makanya dulu gitu. pengen jadi geologis kan soalnya. Gitu. Jadi passion geologisnya tuh sekarang disalurkan dari koleksi-koleksi batu gitu ya? Mineral, batu mineral, Batu gemes-gemes mineral. gitu. Karena Ya. warnanya aneh-aneh. Jadi kayak kalau kita gambar dan kayak capek kan ya karena WFH kita di rumah terus cuma lihat tembok dan jendela gitu kayak kita butuh melihat sesuatu yang lain gitu, nggak bisa traveling juga kan. Seperti itu. Batu-batu yang kayak kristal-kristal gitu ya? Iyalah, masa batu bata? Final Batu Fantasy pokoknya kali. kayak batu-batunya Final Fantasy. Ya. Gitu. Interesting. Ya mungkin pendengar Prestart ada yang juga koleksi-koleksi mineral gitu, nanti ngobrolnya nyambung nih sama Mbak Ken. Oke, itu tadi sekedar pertanyaan-pertanyaan pembuka untuk teman-teman lebih mengenal Mbak Ken ini generasi tahun berapaan dan sukanya main game-game apa dan hobi-hobi lainnya. Sekarang kita akan mulai masuk ke pertanyaan yang banyak dari pendengar di Prestart ini biasanya penasaran kan. Rata-rata nih yang nonton, yang dengerin either di YouTube atau di podcast di Spotify, mereka sedang teman-teman ini sedang berpikir nih untuk wah pengen tahu nih industri game kayak apa atau pengen masuk nih ke industri game seperti apa. Dan harapannya sih dari obrolan kita sesi kali ini mereka bisa dapat bayangan nih, ada
ada karir apa sih di industri game yang bisa mereka capai dan dari pengalamannya Ken kira-kira seperti apa? Nah, mungkin untuk mulai kita agak mundur agak jauh banget gitu ya di awal gitu. Bisa diceritain dari triggernya kali ya, trigger Hmm. awal Mbak Ken mulai kepikiran pep gitu, oh ya aku ingin berkarir di industri game. Tadinya kan mau astronot Hmm. sama geologis tuh. Nah ini apa nih yang bikin pek gitu pengen berkarir di industri game? Oke, dari awal mundur banget. Kenapa sih pengen jadi astronot sama geologis? Karena mungkin di perpustakaan adanya buku itu kali ya, waktu SD kali ya. Dan waktu itu emang belum ada internet sekencang sekarang gitu. Jadi kalau kita mau akses internet, kita harus pergi ke sekolah gitu kan, pakai Telkomnet instan dan sejenisnya. Otomatis game juga belum bisa diakses dengan leluasa zaman dulu gitu. Game-gamenya masih terbatas banget kalau nggak salah. Dan ya waktu itu masih belum banyak konsol juga, belum banyak kaset juga yang beredar gitu kan. Jadi kayak pengetahuan tentang game, tentang video game tuh sangat-sangat ya ini mah game untuk anak-anak, stereotipnya seperti itu. Gitu. Nah, tadi yang trigger point-nya salah satunya waktu main Kingdom Hearts sama Fatal Frame ya. Jadi kayak oh wow, ternyata kita bisa bikin experience, kita bisa kayak apa ya? Masuk ke dalam dunia yang dirancang sama orang-orang ini dan ngejelajah loh di sana. Berhubung saya sukanya emang jalan-jalan gitu dan jalan-jalan nggak harus yang fisikal kan, virtual juga termasuk tanda kutip jalan-jalan gitu. Kita explore sesuatu, kita unfold sesuatu gitu. Itu waktu SMP. Jadi ya waktu itu apa ya? MIPA dengan video game-nya udah mulai 50-50 nih, udah kayak video game lucu deh gitu. Cuma kan waktu itu di Indonesia kayaknya belum banyak ya sekolah-sekolah yang kayak bikin video game tuh seperti apa sih? Kita harus bikin apanya dulu sih kayak literally kita nggak ada we have no idea lebih tepatnya. Naik ke SMA itu masih IPA, masih ngulik fisika, masih ya rumus olimpiade dan sejenisnya gitu. Sampai akhirnya di tahun akhir SMA aku tuh tipikal orang yang nggak suka berkerumun di tempat yang crowded. Kayak misal kalau ketemu semua orang ikut olimpiade fisika, maka kalau bisa aku ikut yang lain gitu. Jadi nggak mau Anti sama. mainstream lah ya. Anti mainstream, bener. Maksudnya kalau kita di kolam yang sama ya akhirnya struggling kan gitu. Itu salah satu cara mikirku waktu SMA kelas 3. Dan tetap waktu itu masih pengen masuk ke geologi ya, pengen masuk ke UGM, ke teknik geologi karena itu menurutku keren banget bisa lihat gunung tiap hari gitu kan. Tapi mungkin ini berdekat orang tua juga kali ya. Mama bilang, kamu nggak cari cadangan gitu. Oke, sudah lulus ke geologi, disuruh cari cadangan. Maka ambilnya ke DKV. Kenapa ambil DKV? Karena menurut saya saat itu ya, game itu kan ada programming dan ada aset. Dan ya mungkin kalau di aku nggak seberapa kuat di algoritma dan matematika karena emang sukanya di fisika. Jadi ngerasa kayak aset lebih lucu deh gitu karena memang suka gambar dari zaman dulu. Suka gambar random aja. Tanpa ada les atau apapun gitu. Ya, dan akhirnya memutuskan untuk ngambil cadangan di DKV dengan alasan, oke, kalau aku masuk DKV aku bisa belajar bikin game. Masih naif ya waktu itu, masih naif. Bisa belajar bikin game, at least approach dari sisi asetnya gitu. Dan ya, akhirnya keterima di DKV, di salah satu kampus di Jawa Timur. Dan saat masuk DKV ternyata kita tidak membuat game. Jadi kayak wow. Tadinya mau kesana biar bikin game, ternyata nggak belajar bikin game gitu ya? Nggak bikin game, ternyata di prodi sebelah ada prodi game ternyata, dan saya nggak masuk ke sana, saya malah masuk ke DKV. Ya, dan dari sanalah kerasa kayak oh ternyata DKV nggak sesempit advertising doang kok ternyata gitu, masih bisa diperluas lagi as long as kita menciptain teks beserta visual, beserta komunikasi, which is itu kayak oh bisa lah ini ditambal sulam gitu. Dan saat ya itu tadi sih mungkin turning point-nya saat jadi anak DKV, mama nanya, emang kamu kalau mau masuk DKV mau jadi apa sih, mau masuk ke industri apa sih? Terus aku bilang video game. Kenapa kok video game, itu kan untuk anak-anak? Enggak mam, video game ini ke depannya dia punya future yang sangat-sangat cerah menurutku. Karena orang semakin lama akan semakin stres dengan pekerjaan dan mereka pasti akan balik lagi ke video game. Apalagi generasiku ya yang kayak berkembangnya barengan beserta PS2, PS1 gitu. Mereka pasti akan balik ke sana lagi. Dan mungkin besoknya bukan cuma video game aja gitu, tapi ada ya sampai sekarang kita dengar ya gamifikasi dan sejenisnya gitu kayak oh it survive in COVID ya kan. Terbukti. Jadi ya
Seperti itu ceritanya. Tapi untuk menjadi apa ya, saya waktu itu nggak pengen jadi agak kurang ajar sih sebenarnya, nggak pengen masuk ke studio game. Karena saya tahu, saya nggak bisa bekerja di bawah orang lain dengan baik gitu kan. Kayak untuk teman-teman di sini ya, Anda harus mengenali diri Anda seperti apa gitu. Kalau Anda nggak bisa bekerja di bawah orang lain, Anda sukanya ngelit gitu kan. Pilihlah sesuatu seperti menjadi seperti Mas Adam gitu kan, ya lead the team gitu kan. Dan kayaknya daripada sisi industri ada sisi akademis yang kayak gatel, kayak pengen gemes, kayak pengen apa ya, kontribusi, karena di Indonesia sendiri masih belum banyak gitu sekolah-sekolah yang emang apa ya, at least walaupun nggak fokus ya, tapi masih ada chunk of part yang ngomongin masalah video game. Dan akhirnya setelah lulus S1 magang dulu di karena penasarannya industri video game itu seperti apa. Kita mau bikin game tapi kita nggak pernah ngerasain kan ya, nggak mungkin lah ya gitu. Akhirnya saya magang dulu di salah satu studio, terus sambil daftar S2 di Bandung, dan saat terima S2-nya saya sekolah sambil tetap kerja sebagai game artist. Jadi kayak, karena saya tahu setelah lulus S2 pasti nggak mungkin dong apply jadi game artist lagi, kayak itu bakal bingung yang nerima gitu. Kenapa S2 apply jadi game artist gitu kan. Jadi saat saya study, saya sambil kerja juga untuk ya ngegali pengalaman seperti apa sih di industri game sebenarnya. Gitu ceritanya. Wow, panjang. Iya, nggak apa-apa, seru kan. Nah, mau nanya dong, kan waktu memutuskan untuk pilihan pertamanya cita-cita yang tadi ya pengen jadi geologis di teknik geologi, dan cadangannya di DKV itu karena yang di geologinya nggak keterima terus ambil cadangan, atau dua-duanya keterima malah ngambil yang DKV? Doa orang tua juga sih Mas Adam. Jadi Doa orang tua. ayah saya ngedoain. Dia walaupun pilihan pertamanya geologi, tapi yang didaftarin dulu adalah DKV, ya kayaknya DKV duluan sih yang masuk gitu, kayak ya udah. Gitu. Jadi saya emang masuk dulu ke DKV-nya. Jadi tadinya 50-50 karena ini udah keterima, jadi semakin yakin gitu ya untuk masuk ke sana. Tadi sempat di-mention, begitu masuk ke DKV, terus merasa kayak kok nggak bikin game, dan terus sempat magang juga kan di studio game dan menjadi game artist real life di industri gitu kan. Itu so far ya, ilmu yang kamu pelajarin di jurusan DKV dengan yang kamu praktekin di studio game, seberapa bermanfaat sih ilmunya? Atau kamu mesti ngulang dari awal, belajar dari nol karena nggak ada yang bisa kepake nih yang dipelajarin di kampus? Oke, itu pertanyaan yang sangat menarik ya, karena ini yang dialami sama mahasiswa saya saat ini juga gitu, kayak confused. Saat masuk DKV ternyata diajarinnya beda gitu kan, padahal passion kita beda. Nah, yang terjadi sebenarnya kampus itu kan tempat belajar ya, kita nggak bisa mikir kayak, oh kalau di kampus saya kayak les-lesan gitu yang intensif, belajar hal yang linear, jangan mikir seperti itu sama sekali. Tapi di kampus tuh kayak 50-50, 50%-nya passion Anda, 50%-nya apa yang dikasih sama kampus. Jadi Anda masih merasakan sebagai individu yang punya jalan sendiri gitu. Jadi walaupun di kampus kayak nanti lulusannya menjadi A, B, C, D, F, G, H, I, J, Anda punya option, artinya seperti itu. Nah, ini yang terjadi sama saya. Jadi skripsi saya dulu terakhir, karena saya suka banget sama storytelling, sama folklore, apalagi Indonesia punya, saya bikin buku artbook untuk Damar Wulan sama Minak Cinggo, jadi Kerajaan Majapahit. Jadi bikin desain karakternya, desain environment-nya, propertiesnya, asetnya, itu dikerjain sendiri. Dan apakah itu berupa game? Berhubung saya DKV dan waktu itu belum interaction design belum terlalu populer gitu kan, saya bikin concepting-nya terlebih dahulu, tapi nanti ini akan bisa di-apply as game loh gitu. Kayak mungkin art bible ya zaman sekarang namanya. Gitu. Dan ilmu-ilmu yang diambil dari DKV mungkin basic dari seperti komposisi, design principles, dan itu sangat-sangat berguna sih menurutku. Dan how to persuade people untuk suka dengan karya kita, karena kalau udah masuk ke DKV, maka kita masuk ke aliran yang bikin sesuatu untuk menyenangkan seseorang. Which is ya, kita bikin desain karakter pun harus bikin orang happy dong, secara nggak langsung gitu. Itu sih, jadi balik lagi, ilmu yang dikasih apakah kepake semua? Tentu aja enggak. Jadi kita tetap punya slot untuk kita ngembangin diri sendiri sesuai dengan passion yang kita emang pengenin gitu. Itu sih yang paling penting untuk teman-teman mahasiswa juga, kayak jangan lupa kalau kalian punya passion tuh tetap dikejar, jangan dibiarin aja passionnya, nggak bisa jalan sendiri soalnya. Gitu Mas Adam.
Nah itu ketika kamu magang, langsung bisa dengan skill yang kamu miliki dari kampus ya, kan dapat Mhm. macam-macam, langsung bisa, oh ini aku bisa langsung jump in nih ngerjain game aset buat di tempat kamu magang di studio game, atau kayak perlu ada apa ya, mungkin bukan workshop ya, training dulu kali ya. Gini loh sebenarnya cara bikinnya kalau di game beda dengan yang kamu pelajari di kampus. Oke, ya tadi pertanyaan ke-skip ya, skill dari oke, soal, waktu magang di studio game di Bandung itu, soal yang diberikan adalah bikin aset untuk otome game, sesuatu yang nggak pernah aku Hmm. kerjain sebelumnya di kampus, sama sekali. Karena di kampus cuma ngerjain ya di kafe punya lah, kasarnya seperti itu. Dan, itu dikasih waktu selama 7 hari atau 10 hari, aku Hmm. nggak seberapa ingat. Tapi kita harus bikin banyak banget aset, ada list-nya gitu. Eee, aku ngerjain itu sambil belajar. Jadi kayak Hmm. misal bikin perspektif untuk ruangan kelas, lighting-nya harus smooth gitu. Itu ya aku kerjain sambil hari itu juga sambil belajar. Oh, ternyata kalau di-overlay seperti ini maka hasilnya seperti itu gitu, kayak ya dadakan aja sih sebenarnya waktu itu. Sih, jadi memang memang itu tadi ya yang tadi Mbak Ken bilang ya, bahwasannya perlu ada setengahnya ya, setengah dari proses Mhm. belajar di kampus yang dipakai untuk mempersiapkan diri kamu kalau misalnya nanti pengen berkarir di tempat mana, pengen belajar passion di Mhm. industri mana, dan ini salah satunya kayak di game ya. Nah, ketika selama ini ya proses transisi itu ya, ini mungkin teman-teman juga kan banyak yang jurusan di DKV dan pengen berkarir di industri game. Apa aja sih yang nggak diajarin di kampus yang kita harus belajar sendiri? Ingat nggak kira-kira waktu itu belajar apa aja dan skill apa yang perlu dikuasai, belajarnya di mana? Oke, ini sesuatu yang apa ya, penting juga dipahamin sama teman-teman, apalagi yang S1 ya, karena di kita kan rata-rata anak DKV itu S1 bukan D4 Hmm. gitu. Ada hubungannya dengan technical sama concepting gitu kan. Kalau anak S1 approach-nya concepting 70%, 30% technical, tapi artinya kalian jangan lupa kalau sebelum S1 kalian juga harusnya melewati tanda kutip vocational gitu. Technical-nya juga harus pegang. Jangan sampai Anda mau bikin pizza atau Anda ingin menciptakan pizza baru, tapi Anda nggak pernah bikin pizza sebelumnya. Itu mustahil. Jadi untuk anak S1 yang sekarang nih, yang kayak ngerasa, "Oh saya konseptor banget nih," gitu, anak S1 Hmm. gitu. Hmm. Ingat kalian ada di, ranah terapan sebenarnya. Si DKV ini ya secara praktek pun anak-anak pasti akan buat project kan. Jadi technical tolong jangan dilepas gitu. Kayak misal, kalau kalian ingin menjadi game artist, maka ada beberapa software, mungkin kalian bisa ngintip di ArtStation gitu kan, kayak, oh pengen jadi karakter designer berarti harus belajar Maya, atau software-software 3D yang lain, Hmm. harus ngerti anatomi dan sejenisnya. Nah, itu Anda bisa fokuskan ke situ. Dan kenapa? Karena saat Anda nanti, masuk ke DKV nih misal S1 gitu, eee, sesuatu yang berbau teknikal itu nggak akan diajarkan seperti tanda kutip tadi, les-lesan. Karena Hmm. waktunya sudah sangat 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 terbatas. Jadi kalian masuk belajarnya konsep. Artinya, yang non konsep yang kayak teknikal, kalian harus belajar sendiri di, rumah atau sebelum masuk ke DKV. Itu sih yang paling penting menurut saya. Karena percuma, konsepnya bagus tapi disuruh bikin prototipe ternyata nggak bisa. Itu percuma banget, I gitu. see, I see. Dan itu manfaatnya magang itu ya untuk menyiapkan kemampuan teknikal, kemampuan yang tadi ya langsung terjun nih ngerasain tangannya kotor gitu ya, nggak buat sesuatu, nggak sekedar di konsep doang, sekaligus Mhm. sambil tadi ya mempelajari apa aja sih yang di kampus ternyata kita belum pelajari dan harus pelajari, sehingga nanti kalau beres dari kuliah lulus mau kerja, skill yang dibutuhkan kita udah ready nih gitu kan ya. Ya, Nah, benar dan paling pertanyaan aku adalah nextnya ya, mhm, kan tadi ya cita-citanya juga ingin mencoba membuat game, kemudian belajar di DKV, tujuannya juga untuk nanti terjun ke industri game, sampai magang di studio game gitu kan. Nah, ketika sudah lulus gitu ya, pertanyaannya, apa yang membuat Mbak Ken memilih untuk menjadi pengajar instead of membuat studio game? oke, kenapa menjadi pengajar? Karena saya merasa sedih. Sedih karena apa ya, ini mungkin, pribadi ya, waktu masuk ke DKV ternyata nggak diajarin bikin game, itu satu. Mmm. Terus nomor 2 waktu magang berasa banget nih, apa yang diajarkan itu timpang sama kebutuhan Mmm. industri.
ya kan? Jadi kayak ini kalau terus-terusan begini, generasi muda kita yang ingin bikin game bakal jomplang terus nih ceritanya. Hmm. Industri butuhnya A gitu kan, sekolah ngeluarinnya B gitu, kagak nyambung nih. Seperti itu. Jadi itu salah satu concern saya, kayaknya, berhubung aku juga suka game gitu kan, emang udah suka, dan aku juga, suka ngajar kasarnya. Apa ya, ngelihat anak-anak yang nggak bisa ngelakuin sesuatu terus habis itu saat lulus dia bisa ngelakuin sesuatu kayak bikin happy gitu. Jadi kayak, ya Hmm. mungkin ini jalanku gitu. Mungkin sambil jalan juga karena kalau kita pengajar kan kita bisa punya penelitian ya. Jadi mungkin, passion untuk bikin game-nya bisa disalurkan ke sana juga. Jadi kayak tali, 3 uang gitu, apa sih itu Hmm. namanya? Sambil menyelam minum air jadi kayak, ya nggak apa-apa, lakuin aja semuanya. Sekaligus kan gitu. Seperti itu Mas Adam. Iya, yang paling penting tadi itu ya yang di awal Mbak Ken sempat bilang ya, harus kenali diri gitu ya. Dan tadi Mbak Ken juga mention bahwasannya emang punya passion di game, bukan berarti kalau menjadi pengajar game nggak bisa bikin game juga gitu ya. Ternyata Mhm. dengan project-project yang ada juga tetap bisa bikin game, dan ternyata passionnya juga ada di mengajar. Itu hal yang penting juga, bahwasannya berkarir di industri game tidak hanya jalurnya tuh either kerja di studio game atau bikin studio game, tapi di dunia akademisi juga masih bisa nih punya penyaluran passion untuk bikin game juga ya. Itu juga Mhm. menarik. Paling yang aku jadi penasaran gini, kan oke, kita butuh nih studio game yang jago-jago, kita butuh game developers yang jago-jago. Dan tadi problemnya yang sempat bahkan sempat mention adalah di Indonesia yang bisa ngajarin bikin game tapi pernah bikin game itu belum banyak, dan akhirnya itu yang menjadi breaking point. Bahkan mikir kayak kita butuh nih edukasi yang orang yang ngerti industrinya supaya nggak terlalu jomplang nih apa yang dibutuhkan sama industri. Paling pertanyaanku adalah, dengan bekal yang bahkan miliki, pengetahuan tentang industri, passion tentang dunia game, diterapkan ke jurusan DKV, apa sih yang berbeda, yang apa sih bumbu yang bahkan berikan gitu ya kepada mahasiswa yang ingin belajar juga bikin game dalam proses perkuliahannya? Bumbu, menarik. Selain main Oh, Genshin Impact ya, biar ngobrol nyambung gitu ya. ya bumbu. Oke, aku jelasin dulu untuk, kerjaanku, aku sekarang kan lagi ada di UMN ya, di UMN itu DKV-nya ada 2 cabang, satunya visual brand design, satunya interaction design, dan kebetulan aku koor di, interaction, design. Di interaction design pun ada cabangnya lagi nih gitu. Ada sebagian Oke. anak yang mungkin interest untuk bikin UI UX untuk website atau aplikasi, ada sebagian yang emang mau pengen bikin game, 3D maupun 2D gitu kan. Hmm. Kalau dari sekilas didengar aja udah kayak itu padat banget sih mata kuliahnya, ya kan. Dan apalagi kemarin, diputuskan ada MBKM. Jadi, Hmm. Apa tuh kasarnya di MBKM? kampus, MBKM itu Merdeka Belajar Kurikulum, ya Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka, programnya Kemendikbud yang baru, Hmm. dan yang terjadi, kita biasanya ngajarin mahasiswa sampai semester 6 atau 7 atau 7, 8 kan mereka magang dan TA gitu kan. Hmm. Karena ada MBKM, ini di-cut sampai semester 4 doang. Semester 1, 2 kan mereka foundation year. Artinya, kampus cuma efektif ngajarin atau peminatan, efektif ngajarin di semester 3 sama 4, bayangin aja. 3 Hmm. sama 4, itu pusing. Karena kita baru ngalamin ini 1 tahun kan, kayak kita belum adjust sama sekali. Tapi setelah 1 tahun berjalan, banyak banget program-program yang di-support sama pemerintah. Misal kayak project independen, terus magang yang sampai 800 jam, dan sejenisnya. Kita make apa ya, kita awalnya ngeliatnya sebagai kayak, "Aduh, ini susah nih kasihan mahasiswanya," gitu. Habis itu kita balik cara ngelihatnya, "Oh, gimana kalau yang kosong-kosong ini, eee, diakomodir, dengan bantuan industri." Jadi anak-anak, mendapatkan pengalaman secara langsung gitu kan, secara real, jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Sebelumnya aku cuma baca buku doang, baca buku, ngerjain tugas, baca buku, repeat gitu terus, ya kan. Tapi sekarang, beberapa anak memutuskan untuk ikut lomba, "Kak, saya mau ikut lomba yang cukup gede nih, cukup cukup ribet, persiapan cukup banyak," gitu, selama 1 Hmm. semester. Oke, "Kak, saya mau join sama studio ini, mau bikin project ini," gitu. Oke, gitu. Jadi kayak, mereka tetap balik ke dosennya untuk apa ya, untuk berkonsultasi tentang, "Aku harus ngapain sih? Aku harus gimana sih, Kak?" Gitu. Tapi sisi lain mereka langsung mendapatkan pengalaman yang real. Misal nih salah satu mahasiswa saya lagi Hmm. magang di Singapura, eee, to be honest ya, metaverse kan masih baru banget nih, Hmm. Hmm. sangat baru, bahkan di kampus pun belum
baru masuk si setting-nya doang, belum masuk apa itu blockchain, game dan sejenisnya. Dan Hmm. mahasiswa ini langsung disuruh ngerjain project bikin metaverse. Kayak Hmm. join project metaverse yang kayak di kampus belum diajarin dan Anda sudah dapat gitu kan. Itu keren banget sih menurutku. Jadi kayak ya kolaborasi antara akademisi dan industri jadinya lebih real ya, nggak yang cuma kayak MOU-an doang gitu, tapi anak-anak emang literally langsung nyobain ya di industri itu seperti apa sih gitu, saya harus ngapain aja sih. Jadi mereka tanda kutip mungkin dewasa sebelum waktunya, tapi sebelum mereka lulus, mereka sudah dapetin portofolio dan CV yang luar biasa. Gitu sih. I see. Wah, ini menarik sekali ya programnya. Berarti em, kalau misalkan sebelumnya punya punya isu atau punya permasalahan yang Mbak Ken juga dulu alami waktu kuliah adalah ketika di kampus ternyata eh, tidak diajarkan membuat game atau mungkin dosen yang tidak mengerti game, tidak ada kurikulum berhubungan dengan game. Hari ini bagian dari perkuliahannya adalah bekerja sama dengan industri, nggak hanya game kan berarti, industri apapun gitu ya, untuk mengajarkan anaknya. Jadi kayak bagi tugas antara dosen dengan industri. Kayak gitu nggak sih pembagian porsinya? Kasarnya seperti itu dan artinya dosen juga harus aware dengan kelaju industri zaman sekarang. Jadi harus update terus kayak industri zaman sekarang tuh ngapain aja sih gitu. Apakah DKV akan selalu ada di misal percetakan. Kalau zaman dulu kan kita kayak oh kalau lulus DKV jadi anak percetakan gitu kan. Ya kan Hmm. enggak ya udah 20 tahun yang lalu lah itu. Ya. Seperti itu. Jadi ya sisi lain kitanya juga harus aware industri yang lagi booming tuh apa, anak-anak kira-kira bisa masuk kemana aja. Dan otomatis kan kita juga harus deket dong dengan industri. Gak yang kayak dari jauh ngeliatin itu mau titip anak doang ke sini kan nggak mungkin seperti itu. Tempat penitipan mahasiswa gitu ya, penitipan mahasiswa. I see. Berarti menarik ya. Kalau dari pengalaman sejauh ini gitu ya, di Indonesia industri gamenya apakah sudah cukup proaktif dengan kampus untuk hey ini ada program tadi apa namanya MBKM nih gitu ya, kami dari industri mau bantu nih gitu. So far Hmm. gimana sih pendekatan approach kedekatan antara industri dengan akademisi nih? Kedekatan industri dengan akademisi. Menarik, menarik, menarik. Ada jalur orang dalam? Bercanda, bercanda. Iya, iya, iya. Yang bagus adalah kalau kita pernah bekerja di tempat itu sebelumnya. Hmm. Jadi ya itu masih ada apa ya, masih kayak kita udah pernah ngerasain langsung gitu kan bekerja di sana seperti apa, jadi kita bisa ceritain ke mahasiswa. Gengs, ini recommended Hmm. dan ini enggak gitu. Seperti itu kasarnya. Itu salah satu perks pernah bekerja di industri yang kita saranin ke mahasiswa. Nomor Hmm. 2 untuk pendekatan ke industrinya sendiri, so far teman-teman di industri game sangat-sangat ramah sih. To be honest ya. Jadi ya karena di DKV kan tadi yang seperti saya bilang ada banyak banget industri yang melingkupi gitu. Dan salah satunya adalah industri game dan kebetulan departemen saya ngurusin itu juga. Ya teman-teman di industri game approach-nya sangat-sangat ramah, sangat-sangat kayak kalau kita butuh sesuatu mereka dengan sigap ngebantu. Walaupun sebenarnya yang jadi masalah adalah porsi tempat. Kalau kita misal menaruh anak magang, itu nggak bisa Hmm. naruh 100 orang ditaruh di sana gitu kan nggak mungkin ya Iya. gitu. Ya karena saya tahu juga emang di teman-teman juga terbatas gitu kan jumlah orang dan studionya gitu. Itu sih yang agak bikin sedih sebenarnya. Soalnya peminatnya banyak nih. Misal dari saya aja Hmm. dari kampus saya aja yang interaction design kasarnya belum yang VBD-nya gitu. Itu perangkatannya sekitar 170 orang. Gitu kayak Oh, setengah aja pengen pengen masuk ke game. industri game gitu kan udah penuh tuh studio misal keterima semua ya belum lagi Hmm. dari binus atau dari kampus-kampus lainnya seperti itu. Nah, ini jadi tantangan yang menarik nih. Coba kita bayangkan Mhm. jumlah studio game. Jadi karena memang studio game di Indonesia kan masih industrinya masih muda-muda, masih baru-baru. Jadi studio gamenya mungkin skalanya masih puluhan orang, 20, 30, 50 paling banyak atau mungkin kayak Agate yang 300-an orang gitu. Sebesar-besarnya mereka membuka kapasitas untuk mahasiswa magang atau intern atau project itu paling berapa sih? Mungkin satu studio yang kecil-kecil mungkin 5 orang, mungkin 6 orang. Kalau kayak Agate juga mungkin nggak mungkin sampai 100 ya, mungkin puluhan kali ya, 20 orang, 30 orang. Di total-total gitu semuanya mungkin berapa per tahun mahasiswa magang di industri game di Indonesia mungkin cuma 300, 400 orang. Mmm. Sedangkan jumlah
kampus yang punya anak DKV itu baru DKV, belum yang programming, belum yang apa, itu mungkin bisa meluluskan ribuan orang gitu. Nah ini menariknya mungkin jadi tantangan gitu ya. Pertanyaannya bagi anak-anak yang tidak kebagian tempat untuk kerja di industri game di Indonesia, biasanya kamu arahin untuk ngapain atau kemana? Ke sesuatu yang masih, sama dengan passion mereka. Misal kalau mereka sukanya karakter desain gitu, "Kak, saya Hmm. mau bikin karakter aja," gitu, ya nggak apa-apa sih gitu. Biasanya aku arahin ke webtoon dan sejenisnya, karena masih Hmm. ngurusin ya pergambaran, perasetan, atau kadang aku push untuk ngelamar ke studio game di luar yang bisa kerja remote, gitu. Walaupun ya agak Ah, ribet di sisi administrasinya ya, karena, kalau supervisornya Indonesia kan enaknya ngomong, "Ini Pak, butuh tanda tangan hmm, ini," gitu. Lebih hmm, gampang gitu. Kalau hmm. orang sana kan ya dari sisi jam kerjanya dan sejenisnya gitu, itu akan agak terus anak-anak juga masih belum pede dengan bahasa Inggris mereka kadang beberapa, Ah, itu. Tapi kalau ada anak-anak yang berani ya emang, ya udah ditendang aja keluar gitu kalau emang, anaknya sanggup ya, gitu. Kayak kita kan selalu dapat milis dari, rekan-rekan industri kayak ini ada buka magang walaupun dari Malaysia atau dari, hmm. Singapura misal, itu, apa ya, iya langsung kita kasihin ke mahasiswa sih yang kira-kira, "Ah, cocok nih sama anak ini, pintar bahasa Inggris, portofolio oke," gitu kan, tendang keluar. Seperti itu. Ya, 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 ya. Karena ini kayak problem chicken and egg ya, bahwasannya Ya, di industri kalau mau besar kita butuh talenta yang berkualitas dan jumlah banyak, tapi dari sisi mahasiswanya sendiri itu juga butuh tempat untuk mereka mhm, belajar di industri, butuh tempat untuk kerja yang ternyata kalau di Indonesia sendiri juga jumlahnya masih belum sebanyak di luar. Jadi tadi mhm, opsinya adalah either dicemplungin ke industri yang masih apa ya, serumpun atau sister industri gitu ya, yang masih mmm, mirip-mirip skill-nya masih bisa dipakai di industri game, atau tadi dilempar ke luar negeri ya, mmm, untuk apply di company game di luar negeri. Nah, iya, kalau kalau sekarang nih ya, pengen tahu sih dari sisi mahasiswa yang, Mbak Ken, ajar gitu ya. Sebenarnya berapa banyak sih yang udah begitu masuk kayak, "Aku pengen masuk ke industri game," gitu kan, atau sebenarnya itu something rata-rata mahasiswa kan dulu ada risetnya 70% mahasiswa merasa salah masuk jurusan, apa sebenarnya mereka kayak, "Aduh gue nggak tahu di sini gue tersesat dan tidak punya arah," terus akhirnya dikenalin ke industri game dan mereka tertarik. Itu sekarang kayak mhm, mhm. seperti apa sih interest mahasiswa untuk masuk ke industri game? Interest-nya, to be honest, aku belum ada hitungan angkanya, jadi aku nggak bisa ngasih tahu berapa Hmm. persenannya. Cuma beberapa anak kan aku tanyain, misal saat mereka masuk ke interaction design gitu, "Kenapa sih kok kamu Hmm. ambil ini?" "Soalnya saya mau bikin game, Kak." "Kenapa? Mau bikin game? Ah, Bikin game tuh susah loh." "Karena saya suka main game, Kak." Gitu. Jadi kayak, ya pada akhirnya saya kayak ngeliat diri saya sendiri waktu waktu masih naif ya, kayak, "Oke, suka main game, mari kita bikin game," gitu. Saya, "Ah, ternyata susah." Tapi dari sana beberapa dari mereka sudah berhasil, bikin studio kecil sendiri beberapa, hmm. dan itu mereka gabung dengan teman-teman yang satu angkatan dengan mereka terus bikin studio sendiri itu lucu banget sih. Jadi Ah, kemarin ada yang dapat fund dari Toge kalau nggak salah, dan oh, ada beberapa lagi yang akhirnya kesebar-sebar ke studio game dan ya sebagai seorang pengajar yang kayak aku kan baru baru ngajar kayak baru 3 tahun atau ya 3 tahunan lah, belum hmm. lama. Terus punya mahasiswa yang sudah, bisa udah jadi yang ada yang jadi art director, ada yang jadi community manager, itu di industri game ya itu Hmm. happy banget, seperti itu. I see. Karena sebelumnya nggak kebayang kan kayak apakah mereka akan benar-benar bisa betah di industri game, karena aku tahu ini salah satu industri yang masih struggling di Indonesia, seperti itu. Ternyata mereka bisa survive, Interesting seperti ya. itu. Iya aku jadi ingat ya, kalau di tempatnya Ken kebetulan di bahkan di UMN ya, itu kalau nggak salah memang mahasiswanya punya klub game ya, ke unit Mhm, mahasiswa yang mhm, bisa dibilang cukup aktif. Kalau nggak salah rutin ikutan global game jam, punya event-event game mhm. dan lain sebagainya. Itu menarik juga ya sebagai wadah untuk mereka bertukar cerita, untuk belajar bareng, untuk anything lah yang mensupport ketika mungkin mereka belum punya jaring ke industri, itu dimulainya dari unit mahasiswa. So far gimana Mhm. sih, aku nggak tahu, Mbak kan terlibat atau membina atau sering ngobrol juga sama teman-teman kampus yang ngurus unitnya itu? Iya, untuk yang GDC,
kebetulan saya nggak aktif karena itu emang unit mahasiswa ya. Hmm. Tapi pembinanya teman saya, dan ya memang benar sih katanya Mas Adam, di sana aktif dan kalau di, si UKM itu lebih ke arah semua anak prodi gabung. Jadi kayak nggak cuma DKV aja, tapi ada anak informatika yang emang punya spesialisasi di game kan mereka punya prodi game programming dan sejenisnya gitu. Itu ngublek di situ. Mungkin ada juga anak akuntansi yang emang kayak masuk akuntansi tapi ternyata cinta bikin game itu juga ada yang masuk ke sana. Ya. Jadi mereka bisa ngejar dari sisi bisnis dan sejenisnya. Seperti itu. Ya itu menurutku sih juga itu baik sekali ya kalau salah satu yang bagus lah di kampus di Indonesia yang punya komunitas game yang solid, yang cukup aktif, yaitu UMN dan kayaknya patut untuk dipertahankan, dijaga dan dikembangkannya sepertinya karena itu bisa jadi Hmm. wadah dan tadi juga sebelumnya bahkan sempat cerita tentang lomba. Nah ini juga menarik sih. Salah satu cara untuk nyemplungin mahasiswa ke industri dengan cara lomba karena aku juga Hmm. inget banget zaman dulu tuh banyak banget lomba-lomba buat game. Sekarang masih banyak gak sih lomba buat game itu buat mahasiswa bisa ikutan? Sebenarnya banyak sih ya, cuma kadang requirement-nya terlalu tinggi gitu loh. Jadi kayak Hmm. kan nggak semua orang apa ya, kalau bikin game prototyping di Figma mungkin anak DKV bisa, tapi kalau udah masuk ke Unity gitu kan, kita nggak ngajarin soalnya, kita nggak ngajarin, kita ada visual programming tapi kita nggak ngajarin dari start sampai finish gitu, Hmm. pakai Unity untuk bikin game. Jadi agak beberapa agak agak kebatas di bagian teknikal dan sebenarnya kalau itu kan bisa ini ya, bisa collab dengan Collab. anak, informatika dan sejenisnya gitu. Hmm. Dan karena pandemi kemarin mungkin agak agak sedikit berkurang daripada yang normal, mungkin karena budgeting juga gitu. Tapi, ya menurutku apa ya, lomba itu salah satu cara untuk anak tuh langsung meng-apply ilmu yang mereka sudah dapetin di kampus gitu. Hmm. Masalahnya, mungkin nggak cuma di anak-anak, kampusku doang ya, tapi di kampus-kampus lainnya. Mereka lebih Hmm. cenderung ngejar nilai terlebih dahulu. Kayak misal, Hmm. "Oh, kan saya nggak bisa ikut lomba karena saya mau ada, tugas," gitu kan. Itu kan Ya. sesuatu yang, "Oh ayolah, ini lomba setahun sekali nih, ini tugas bisa kerjain sebelumnya," gitu. Jadi kayak yang masih masih menjadi PR adalah, apa ya, ningkatin motivasi anak-anak untuk mau join kompetisi-kompetisi demikian. Padahal kalau di global, di mahasiswa global, karena adik saya juga masih kuliah dan adik saya geologi nih kebetulan, di Oh, GM melanjutkan sialnya. ini ya, melanjutkan Ya, jiwa yang dan, yang terjadi kemarin dia tanya, "Kak, saya mau bikin prototipe," gitu. "Untuk apa kamu bikin prototipe? Kamu kan geologi ya?" hmm. "Enggak, soalnya ikut lomba, collab dengan kampus Taiwan dan bla 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 bla," gitu. Oh, ternyata Hmm. mahasiswa di luar sana, itu kegiatannya selain sekolah aja gitu, ya ikut lomba sebenarnya. Walaupun bukan bidang mereka ya kasarnya, gitu. Hmm. Jadi harapannya sih untuk teman-teman yang ngejar nilai, ya, nilai Anda berharga, tapi lebih berharga lagi kalau Anda punya pencapaian lainnya di luar nilai. Seperti itu. Jadi jangan jangan mikir kayak, "Oh, cuma nilai doang UTS, UAS, tugas," gitu. Tapi CV kalian nih kosong nih, gitu kan. Kan agak lucu ya kalau diisi-isi kayak menang lomba apa, walaupun cuma juara 2 ataupun juara 1 gitu kan. Jadi ya jangan anggap lomba itu sesuatu yang kayak, "Ah, ini mah cuma lomba doang," gitu. Itu berharga kok untuk kalian. Seperti itu sih. Nah ini aku ada pertanyaan yang mungkin agak cukup kontroversial nih. Kan mulai banyak nih, nggak cuma di industri game, mungkin startup company yang bilang kita lebih lihat CV, portofolio dibandingkan berapa IPK-nya. Mmm, Dan apa namanya, mulai banyak juga yang bilang kayak di company kita tidak melihat ijazah. Jadi mmm, kalian tidak punya ijazah pun, tapi kalau punya porto yang bagus, CV yang bagus gitu kan ya, itu bisa keterima di industri game. Nah, aku pengen tanya mhm. sih pendapatnya Mbak Ken gitu ya. Apakah dengan begitu berarti ini mahasiswa ini sebenarnya bisa masuk ke industri dengan hanya belajar sendiri tanpa perlu belajar di kampus? Nah, kalau kayak gitu nanti perannya kampus jadi seperti apa tuh? Nah, gimana kira-kira? Menarik nih pertanyaan dari zaman saya dulu kuliah ya, udah ada nilai apa porto gitu kan ya. Heeh, Oke, approach-nya tergantung kemampuan mahasiswa masing-masing ya, balikin lagi ke sana sebenarnya. Apakah mhm, mereka bisa, secara mental dan secara material mereka bisa menyelesaikan tugas di kampus. Karena mhm, kampus tuh kayak safe landing banget, ketika kita salah, kita nggak akan mendapatkan hukuman apapun. 4 mhm, tahun punya waktu belajar tuh kayak privilege banget, nggak semua orang punya hal itu, ya kan? Eee
Untuk orang-orang yang tidak secara mental mungkin nggak cocok, bukannya nggak kuat ya, nggak cocok kayak, "Oh, saya lebih suka pace kampus tuh lambat, saya lebih suka yang jalan cepat." Mungkin kampus bukan tempat Anda, gitu. Ada Hmm. beberapa temen yang seperti itu juga dan kayak aku ngeliatnya it's normal gitu, ya nggak ada masalah. Karena memang mereka lebih cepat nih daripada, pace-nya kampus yang memang diseterakan batas, apa ya, minimal bawah gitu kasarnya. Hmm. Ya kan kita nggak mungkin kan kalau batas minimal atas nggak ada yang lulus nih anak-anak, mohon maaf. Ya. Nah, terus, tapi balik lagi sih kalau menurut saya, apakah nilai ketika menjadi mahasiswa, apakah nilai itu penting? Iya, tetap penting. Artinya Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik, dengan full consideration dan kasarnya kayak Anda berhasil menjalankan tugas yang diberikan dengan sesuai atau dengan brilliant. Ada effort di sana, ada kerja keras di sana, yang mana nanti Anda akan tetap bawa itu, attitude itu sampai bekerja. Gitu. Lihat anak nilainya C semua, portofolio bagus, saya agak kurang respect sebenarnya. Hmm. Walaupun portofolionya keren ya. Gitu. Ini anak oke, dia akan bisa kerja sendiri, nggak bisa kerja sama orang lain. Hmm. Seperti itu. Uh, karena kalau di tugas di kafe kita kan banyak yang tugas kelompok ya. Jadi kayak oh anak yang seperti ini biasanya uh, di tim seperti ini gitu. Jadi kita udah punya stereotip seperti ya masing-masing seperti itu. Seperti itu sih kalau di saya Mas Adam. Ya, Jadi ya, kayak ya, ya, harus ya. tetap dapat nilai bagus. At least nggak usah bagus-bagus banget lah. Tetap yang di Untuk atas rata-rata. Ya menunjukkan sama kalau aja. misalnya dia punya etos kerja, punya attitude, Ya, punya ya, kedisiplinan juga gitu ya untuk menyelesaikan tugas-tugas tanggung jawab. At least pilihan lah. Kan dia kalau memilih untuk berkuliah kan artinya dia sudah bertanggung jawab. Oke, ini pilihan aku dan tanggung jawab mahasiswa adalah lulus dan itu saat yang hmm, harus diselesaikan. Ya, tapi menarik sih bukan bahwasannya bukan perkara ini bukan untuk pinter-pinterannya semua ya. orang. Mm-mm, mm-mm. Iya, tapi tadi kalimat pertamanya tuh penting banget ya bahwasannya ini juga bukan buat semua orang. Ada yang emang butuh, ada yang emang lebih cocok dengan langsung kerja di industri dan kampus kan juga nggak cuma S1 ya, ada juga yang lebih praktikal yang diploma gitu. Mungkin dia cocoknya di situ. Balik lagi tuh tadi ke statementnya kan yang di awal ya, mengenali diri gitu ya. Sebenarnya dia maunya apa, yang cocok buat dia gimana sehingga tadi tidak salah masuk jurusan dan tersesat ke dalam tempat yang nggak dia inginkan gitu. Wah, menarik, menarik, menarik. Oke, Yes. ini aku pengen segue dikit nih dari tadi kehidupan di kampus, proses belajar mengajar, mahasiswa-mahasiswanya, kurikulum dan segala macam ke kehidupannya Mbak Ken di dunia yang berbeda nih kan amfibi nih, satu di akademisi, satu di industri Amfibi. sebagai program manager di AGI. Mungkin mengawali ke situ gitu ya, aku pengen tahu dulu sih alasannya memilih untuk ke asosiasi gitu ya, menghabiskan setengah waktu hidupnya, mungkin sepertiga waktu hidupnya selain mengajar, tapi juga di industri, apalagi di asosiasinya. Kenapa memilih untuk ke asosiasi game sih? Oke, ini pertanyaan yang yang menarik karena harusnya kalau saya DKV masuknya asosiasinya ADGI dong gitu. Kenapa kok Ah, iya. AGI malah gitu kan ya? Ya, karena emang jiwa saya di game. Jiwanya di game gitu kan. Ya, saya bukan orang DKV banget ya, to be honest. Kalau di Indonesia zaman saya dulu kuliah ada kampus game, mungkin saya akan masuk kampus game. Berhubung nggak ada, jadi ya oke saya masuk ke DKV gitu. Kenapa masuk ke AGI? Waktu itu, ya saya beruntung kali ya dapat undangan untuk ikut GTID kalau nggak salah. Ya, Hmm, disuruh join ke GTID apa itu terlebih GTID? dahulu. Mungkin ada yang nggak tahu Game di sini. Talent Indonesia. Oke, dan itu punyanya Agi. Waktu itu ya saya cuma jadi koordinator terus kayak, "Oh, oke. Tolong join ini ya, kawal mahasiswa untuk ikut pitching bersama bapak-bapak CEO game yang kayak banyak banget dan keren-keren gitu kayak orang-orang ini tuh kalau Anda cari ya nggak akan ketemu gitu dan di situ mereka ngumpul semua itu kan kayak langka banget ya Hmm. acara itu. Lalu beberapa kali ngebawa mahasiswa dan ternyata mahasiswa mahasiswa saya dapat dapat review yang bagus dan malah ada yang direkrut salah satu studio game gitu kan. Uh, lalu join ke grup WhatsApp-nya dan ada lowongan untuk join ke AGI gitu kayak oh, wow, this is my time. Jadi Hmm. kayak ya tanpa pikir panjang langsung ya join. Kenapa kok pengen join? Karena ya waktu jadi koor di interaction design saya ngerasa ternyata hubungan
antara akademisi dengan industri itu tidak, apa ya, kalau tidak dimulai itu akan terlihat abu-abu terus, gitu. Kita tahu ada industri di sana tapi kita nggak pernah ngobrol. Ya nggak sih? Jadi dari sisi industri juga ngerasa kayak kampus mah ada di situ, cuma ya kita nggak pernah ketemuan nih gitu. Nah, tapi kalau tiba-tiba langsung ngobrol juga nggak enak kan. Jadi kayak oke, kalau masuk ke AGI berarti kita bisa ngenalin terlebih dahulu industrinya seperti apa, orang-orang yang kayak gimana gitu kan. Terus kayak bisa ada kolaborasi apa aja gitu, dan itu sih tujuan saya terlebih dahulu. Jadi kayak saya nggak pengen jadi orang asing di industri yang saya sukain gitu, atau industri yang saya prefer. Jadi mau nggak mau harus injek langsung gitu kan, harus jalan langsung ke sana. Terus ngerasain sendiri gimana sih jalannya gitu kan. Kita selama ini cuma bisa berasumsi tentang video game di Indonesia itu seperti apa, tapi tanpa ngeliat langsung. Dan saat ngeliat langsung kayak, oh oke. Ya kebayang jadi kayak apa yang harus saya lakukan, apa yang nggak ada di dalam apa ya, dalam jembatannya antara industri dan akademisi, kira-kira apa yang bisa saya lakukan juga gitu. Itu mulai kepeta di situ. Gitu sih. Jadi kayak ya bersyukur banget bisa join dengan asosiasi game. Dan nggak sekedar join jadi anggota kan, bahkan di sini sebagai pengurus gitu kan, yang mengurusi program-program yang Agi buat segala macam. Mungkin pertanyaannya dari program-program yang bahkan urus di Agi segala macam, ada nggak sih impactnya ke dunia pendidikan, ke kampus, mungkin ke I don't know, ke kurikulum dan lain sebagainya? Oke, mungkin itu aku sebagai dosen kan ngajar game, tapi aku sebagai individu mungkin ada approach ke arah ya nyambungin antara akademisi dengan industri gitu kan ya. Dan itu kemarin ngerjain SKKNI, itu luar biasa sih. Kayak selama ini kalau sorry sebentar. Baterainya minus. Di-charge dulu kakak. Oke. Nah, oke. Jadi waktu saya ngerjain peminatan interaction design, ada beberapa pertanyaan kayak, oke, kita mau bikin kurikulum, bikin video game, tapi ini nggak ada di kurikulumnya DKV. Secara media, video game tuh ada, tapi secara kurikulum itu nggak ada. Gitu kan. Kita mau nyemot yang mana nih? Dari multimedia kah? Dari DKV kah? Atau seperti apa? Gitu. Dan ya, salah satu kesempatan yang tiba-tiba ada di tahun lalu itu bikin standar kompetensi nasional untuk video game bersama Agi dan Kominfo, dan itu menurut saya keren banget. Kenapa? Karena akhirnya kepeta nih, ternyata video game itu ada sekitar sekian stream, dan walaupun yang dijadiin ada 4 ya, programmer, artis, game producer, game design gitu kan, dan cara bikin kurikulum tuh seperti ini loh gitu. Kita harus gabungin antara akademisi dan industri, kita harus cari tahu kebutuhan di industri seperti apa, karena kan nama juga standar kompetensi ya, dipakai untuk anak-anak yang lulus ini, anak-anak belajar lalu lulus lalu bekerja di industri gitu. Jadi harus relevan dong, jangan sampai ngajarinnya apa gitu kan, kebutuhan industrinya itu apa gitu. Itu sih salah satu yang menurut saya pengalaman yang luar biasa tahun lalu ya, saat merancang SKKNI video game bersama Mas Adam dan lain-lain. Seperti itu. Itu penting banget ya. Jadi buat teman-teman di sini, peran jembatan. Kalau misalkan ada yang komplain gitu, aku pengen masuk ke industri game, kuliah, entah itu di jurusan DKV, jurusan programming, jurusan game teknologi gitu kan. Ketika masuk terus kayak ngerasa, ih kok kuliahnya kayak gini sih, nggak jelas atau nggak sesuai apa segala macam gitu kan, komplain gitu kan. Itu karena mungkin dulu para pelaku yang ada di dunia akademisi belum dekat dengan industri, atau bukan latar belakangnya bukan dari industri gitu. Orang industrinya aja masih baru gitu ya, belum banyak kan pasti lulusannya yang kembali mengabdi di kampus. Oleh karena itu yang bahkan lakukan sekarang menjadi jembatan kali sebutannya, jembatan antara industri dengan akademisi gitu ya. Karena kalau misalkan ditanya sama teman-teman akademisi gitu ya, nanya sama teman-teman di industri, punya kurikulum nggak gitu kan, industri coba bikin kurikulum, mana ngerti kan mereka cara bikin kurikulum itu gimana. Tapi yang bisa bikin kurikulum, yang bisa mensintesis itu menjadi sebuah bahan pelajaran, teman-teman di akademisi. Dan itu perlu perlu ada orang yang berada di tengah-tengah seperti Mbak Ken ini, yang mensintesis semua yang terjadi di industri dan menerjemahkan itu
dalam bentuk sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Wah, gokil sih. Gokil. Soalnya kalau kita ngeliat di Korea yang udah maju dengan industri game-nya, pasti itu disupport dengan pendidikan game yang bagus. Oke, jadi kalau di Korea salah satu yang saya ngeliatin kurikulum itu punya Chungkang Industrial College namanya. Mereka punya prodi khusus bikin game. Tapi di sana anak-anaknya akan milih saat lulus ya. Mereka bebas nih mau jadi programmer, mau jadi artis, atau aku satunya lagi lupa jadi apa. Tapi anak-anak nanti akan kayak mereka punya basic tentang bikin video game secara general, tapi habis itu dipisah di semester 3 atau 4 gitu. Dan ya, dan jujur ya di Indonesia itu belum ada, dan orang-orang tuh masih mikir kalau bikin game berarti Anda harus bisa programming, harus bisa gambar, harus bisa apapun, dan kayak itu mah bukan bikin game lagi namanya. Itu jenius banget sih orang bisa nguasain itu semua gitu. Jadi ya kita ingin meluruskan kesalahpahaman ini. Kalau untuk aset bisa loh pakai DKV gitu, bisa loh ambil dari anak-anak DKV, walaupun kadang ada anak teknik kimia UI yang randomly jadi game artis di Agate gitu kan ya, misal teman saya dulu. Dan ya it's possible kok, nggak ada masalah. Nanti kalau programming berarti kuliahnya di informatika gitu. Kalau game design mungkin kuliahnya bisa ke teknologi game atau sejenisnya yang emang ngomongin masalah game desainnya gitu secara teknikal, seperti itu. I see. Gitu. Jadi mencari program studi atau kurikulum yang sudah benar gitu ya, itu juga masih tantangan di Indonesia ya. Jangan-jangan dulu sempat ada DKV yang jurusannya game tapi diajarin pemrograman juga kan? Di Indonesia ada sih sebenarnya kayak slightly untuk tahu Unity itu makhluk apa sih sebenarnya. Jangan sampai kita jadi artis tapi nggak tahu Unity itu naon gitu kan ya. Dan rata-rata kalau di Indonesia banyak-banyak di S2 sih malahan, bukan di S1. Lucu ya. Padahal kan yang dibutuhin sama industri kan S2-nya, S1-nya atau D3 atau D4-nya. Gitu. Ya. Nice. Wah, ini seru banget nih ngobrolin seluk-beluk dunia akademisi juga nih dari Mbak Ken yang emang praktisi dan juga pernah di industri. Masih sih sekarang kan di Agi juga masih di industri. Nah, ini karena waktu kita juga sudah mau hampir habis. Paling Mbak Ken ada nggak pesan-pesan tips-tips terakhir nih buat para pendengar yang mungkin masih mahasiswa atau baru lulus atau mungkin dari industri yang tidak related the game dan ingin masuk ke industri game, ada tips-tips dan pesan-pesan nggak? Oke. Video game itu bukan sesuatu yang sempit ya. Dia luas banget. Dia sampai beberapa tahun ke depan pun dia masih sustain gitu. Jadi harapannya stereotip yang seperti itu, yang kita sering dengar yang negatif itu dihilangkan, dan semoga doa aja sih sebenarnya ekosistemnya antara pemerintah, industri, akademisi saling menguatkan. Jadi kita nggak terus menjadi market aja gitu, tapi kita dalam 5 tahun ke depan udah mulai jadi produsen global dan juga untuk diri kita sendiri ya, karena market yang besar kan Indonesia ya, yang suka belanja. Gitu. Ya. Mantap, dan semangat untuk mahasiswa yang punya passion di game. Semoga kalian dilancarkan jalannya. Yay, thank you so much Mbak Ken atas waktunya, cerita-ceritanya. Semoga itu bisa mencerahkannya. Alright, kalau begitu that's it for today. Semoga sesi kali ini ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ken dari latar belakangnya akademisi dan industri bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start memulai menjadi game developers. Saya Adam Andri Sasmita undur diri. Keep playing games, start making games. Bye-bye. Thank you Mbak Ken. Thank you Mas Adam. Bye-bye.